Adi Muzayyin, kepadanya waktu dan tempat kita persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, Allah al-Hamid, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita bersama-sama membaca surah Ibrahim ayat 41 7 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Apa kabar hadirin sekalian? Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah, saksikanlah bahwasanya hadirin sekalian mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, tanda syukur di hadapan-Mu. Semoga dengan syukur tersebut ya Allah, Engkau istiqomahkan keislaman, Engkau istiqomahkan keimanan, Engkau istiqomahkan keihsanan, sampai kami semua kembali kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Salawat yang indah, salam yang terbaik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menganugerahkan dan melimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang hatinya dibersihkan Allah, insya amin ya Allah. Allah berfirman di dalam surah An-Nur
ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah yang maha memberikan anugerah cahaya kepada langit dan cahaya kepada bumi. Di dalam tafsir dikatakan bahwasanya yang dimaksud Allah menganugerahkan cahaya langit dan bumi, salah satunya adalah ketika diaplikasikan kepada manusia. Ketika hamba Allah diberikan cahaya langit dari Allah, maka yang diberikan Allah itu cahaya kepada hatinya. Jadi kalau Allah kasih cahaya kepada seorang hamba berupa cahaya langit, artinya yang diberikan cahaya itu hatinya. Ada cahaya bumi. Kalau Allah anugerahkan cahaya bumi kepada seorang hamba, maka yang diberikan cahaya itu adalah jasmaninya, lahiriahnya. Kalau hatinya dikasih cahaya oleh Allah, maka solihlah hatinya, baik benar indahlah hatinya di hadapan Allah. Kalau jasmaninya yang diberikan cahaya oleh Allah, maka lahiriahnya menjadi solih. Dan kita butuh keduanya, bukan hanya salah satunya. Maka Allah sebutkan Allah itu maha pemberi anugerah cahaya langit dan bumi. Kami tanya dulu, hadirin pengen tidak diberikan cahaya dari Allah? Cahaya hati mau diberikan oleh Allah enggak? Kalau cahaya lahiriah mau enggak diberikan oleh Allah? Insya amin ya rabbal alamin. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, terkait dengan cahaya yang Allah anugerahkan ke dalam hati. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nur, cahaya, idza dakhalal qalb, apabila masuk ke dalam hati, infasahalahul qalbu wansyaraha, hati itu menjadi terbuka, hati itu menjadi lapang. Ciri yang pertama, kalau Allah sudah anugerahkan cahaya ke dalam hati kita, hatinya lapang, hatinya terbuka, tidak mudah emosi, tidak mudah marah, tetap hatinya tenang, dihina tenang, tidak cocok dengan orang lain tetap tenang, ya, walaupun direndahkan harga dirinya tetap tenang, tidak bermasalah, dipuji tidak sombong, diagung-agungkan tidak menjadi ujub. Nah, ini kalau Allah anugerahkan cahaya ke dalam hati. Nah, kami tanya dulu nih, bapak-bapak, alhamdulillah jawabannya masih labbaik. Ya, wangi-wangi Makkah Madinah nih, amin ya rabbal. Mudah-mudahan ada yang berangkat ya, insya Allah, amin. Apa ada yang mau berangkat? Jangan-jangan. Oh, tapi diam-diam aja ya. Masya Allah. Ya. Kami tanya dulu nih kepada bapak-bapak. Bapak-bapak kalau lagi pengen kopi, minta tolong sama ibu, sama istri. Kemudian istrinya lagi repot pak, nggak dibikin-bikinin karena nggak sempet. Nah, kira-kira bapaknya hatinya kesel enggak? Oh, kesel. Apa bikin kopi sendiri? Oh, sering. Oh, ini tanda protes bu namanya. Nah, sekarang begini bu, ibu-ibu pernah enggak lagi pengen masak, ini habis, itu habis,
bilang ke bapak, Pak, bahan makanan sudah habis di rumah, mana uang belanjaannya? Ternyata suaminya berkata, maaf Bu, belum ada. Kira-kira ibu-ibu kesel sama marah nggak sama bapak? Kalau masih kesel, masih emosi, masih marah, cirinya hatinya belum menetap cahayanya. Mungkin sudah masuk, mungkin sudah Allah berikan, tandanya ngaji, alhamdulillah, tandanya sholat, tandanya baca Al-Qur'an, tapi cahayanya belum menetap. Cahayanya masih keluar masuk. Kenapa? Karena cahayanya belum diikat. Untuk mengikat cahaya agar terus bercahaya, agar istiqomah cahaya itu, insya Allah kita bahas. Ya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Para sahabat Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, wa hal lidzalika min alamatin, apakah ada tandanya, apakah ada cirinya untuk hal yang demikian itu? Kalau cahaya itu sudah menetap, cahaya itu sudah masuk betul-betul ke dalam hati, ada enggak cirinya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanya para sahabat. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, betul ada. Apa cirinya? Ada 3. Yang pertama, hatinya itu menjauhkan hati dari cinta kepada dunia. Hatinya itu enggak cinta dunia. Ijtinab artinya menjauhkan hati. Andaril gurur, dari negeri tipu daya. Apa negeri tipu daya tuh? Dunia. Apa maksudnya hatinya jauh dari dunia? Artinya di dalam hatinya yang ada itu keinginannya, harapannya, cita-citanya, tujuannya, niatnya bukan dunia. Itu maksudnya. Maksudnya bukan cinta menjauhkan hati dari cinta kepada dunia tuh maksudnya apa? Yang jadi tujuan kita tuh keinginannya bukan dunia. Bapak-bapak kerja dapat uang, betul? Buat apa tuh? Menjalankan perintah Allah, menginfakkan diri dan keluarga karena Allah Ta'ala. Betul enggak? Jadi niatnya kerja tuh ibadah, menjalankan perintah Allah untuk mencari nafkah untuk diri keluarga, ya, insya lillahi ta'ala. Tapi kalau kerjanya itu keinginannya adalah karena pengen punya rumah, karena pengen punya uangnya banyak, karena pengen healing. Apa itu healing? Jalan. Ya Allah, healing ya. Halan-halan. Kalau itu yang menjadi cita-citanya, harapannya, tujuannya, namanya masih cinta dunia. Pak, coba dites masih cinta dunia enggak nih ya. Bapak-bapak, di hadapan bapak-bapak nih ada 2 macam. Yang satu emas 5 kilo. Berapa kilo? 5. Yang satu lagi Al-Quran. Kira-kira bapak-bapak kalau suruh milih salah satu, pilih Al-Quran apa emas? Buat beli Al-Quran yang banyak ya? Oh, alhamdulillah. Yang dipilih apa Pak? Tuh. Yang dipilih kan kalau pilih emas bisa buat pergi haji, umroh, bisa buat sodako. Betul begitu?
Alhamdulillah. Cerdas bapak-bapak tuh ya. Alhamdulillah. Intinya bukan kita nggak boleh punya dunia, boleh punya dunia. Bukan berarti kita itu nggak boleh menggunakan dunia, boleh. Ya, artinya nggak cinta dunia itu cita-citanya bukan adalah keduniaan, keinginannya bukan dunia. Pak, beli mobil yuk. Ayo, buat apa beli mobil? Untuk bersilaturahim. Kalau lebaran pulang kampung kan jadi mudah. Kita niat membeli mobilnya agar mudah bersilaturahim karena Allah. Tuh, artinya bukan dunia yang jadi cita-cita tujuannya. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu di sini semua sudah begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya tetap aja yang dipilih emas kan? Iya, nggak apa-apa. Terus apa cirinya yang kedua ya Rasulullah? Ciri hati itu sudah menetap cahayanya, ciri hatinya itu sudah bercahaya. Cirinya yang kedua, wal inabatu ila daril khulud. Diganti cita-citanya, keinginannya. Inabah itu mengganti ya. Dengan apa? Dengan cita-cita, harapan, keinginan, tujuan negeri yang kekal. Apa itu negeri yang kekal? Akhirat. Kepengenannya selamat di akhirat, bahagia di akhirat, tidak sengsara di akhirat. Diganti dengan itu ya. Sekarang kita memasukkan anak-anak ke sekolah ini, sekolah yang bagus itu, betul? Cita-citanya biar apa? Biar anaknya sukses dunianya apa sukses akhiratnya? Dunia akhir harus dua-duanya. Tapi kalau ngejarnya akhirat, dunianya ikut. Kalau hanya mengejar dunianya saja, akhiratnya nggak ikut. Ya, jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita, kalau kita itu pengen anak-anak kita itu solih solihah, jangan pernah membesarkan dunia di depan anak. Tuh, nah, kalau kamu sukses dunianya, jadi ini, jadi itu, lihat gajinya besar tuh, bisa beli ini, bisa ke sana, bisa ke sini. Coba lihat kalau nggak punya apa-apa dunianya, jangan dibesar-besarkan dunia di hadapan Kalau pengen anaknya solih-solihah, insya ya, tujuannya, keinginannya keakhiratan terus. Sebagaimana perintah Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, akhirat tuh jauh lebih baik untuk kalian daripada dunia. Yang ketiga, apa cirinya hati itu bercahaya? Hati itu sudah menetap cahayanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dadul lil mauti qablal maut, mempersiapkan diri menyambut kematian sebelum kematian itu datang. Kita udah siap, kapanpun kematian itu datang kita siap ya. Nih kami tanya nih, kira-kira kalau bapak-bapak mati nanti malam siap enggak? Oh siap. Kalau besok matinya siap enggak? Harus siap. Ya, harus sih. Oh enggak, dosa saya banyak. Ya sudah, banyak-banyak taubat sama. Nih, Syekh Syakik bin Ibrahim rahmatullah alaih, beliau berkata, seseorang yang tidak mengingat kuburnya sehari semalam berapa kali? 5 kali. Seseorang yang tidak ingat kuburan sehari semalam berapa kali? 5 kali. Maka kuburnya menjadi hufarun min hifarin niron,
lubang daripada lubang api neraka nanti kuburnya. Na'udzubillahi min. Seseorang yang ingat kuburan sehari semalam 5 kali, maka kuburnya akan menjadi riyadun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surganya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong yang kuburan kita menjadi riyadun min riyadil jannah. Amin ya rabbal insyaallah. Tapi pertanyaannya, udah ingat sama kuburan belum hari ini? 5 kali. Halo? Belum? Sudah? Oh, alhamdulillah. Ya. Maka dijelaskan oleh Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam rahmatullah alaih, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Beliau menjelaskan perkataan Syekh Syakik bin Ibrahim tadi. Apa katanya? Yang dimaksud mengingat kuburan sehari semalam 5 kali itu adalah maksudnya sebanyak 5 waktu sholat kita ingat kuburan. Di mana? Terutama di tahiyat akhir. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW terkait agar kita itu memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Hafal semua kan insyaallah? Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Itu apa? Minta kepada Allah perlindungan agar tidak disiksa di alamku. Ini maksudnya ingat kuburan 5 kali dalam sehari semalam. Kalau kita berdoa demikian, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW di tahiyat akhir sebelum salam, kita selalu membaca doa itu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, kita baca itu sehari semalam 5 kali di tahiyat kita, maka niscaya kubur-kuburnya nanti menjadi riyadun min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Minta perlindungan dari siksa api neraka. Siksa neraka tuh lebih berat daripada sakaratul maut. Ya, siksa kubur itu lebih berat daripada sakaratul maut. Masya Allah. Ya. Maka jangan pernah lupa sehari semalam kita ingat kubur kita. Kalau pengen kuburannya menjadi taman-taman surga, ya dilakukan permohonan itu sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW di tahiyat akhir. Insya ya. Jangan buru-buru terus sholatnya. Ayo yang tenang, hatinya menghadap kepada Allah, hatinya di dalam doa-doa betul-betul memohon kepada Allah. Insya. Kemudian kita memohon juga di dalam doa itu dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah kehidupan. Itu fitnah yang paling akhir di dalam kehidupan itu adalah ketika sakaratul maut. Itu fitnah kehidupan, fitnah yang paling besar dalam kehidupan. Ketika kita sakaratul maut, macam-macam orang kebanyakan pada haus. Nanti yang datang tuh setan iblis nawarin minum, tapi syaratnya harus menuhankan mereka. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari fitnah kehidupan, terutama fitnah yang paling besar, yaitu pada saat sakaratul maut, agar dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal. Fitnah kematian, ditanya oleh malaikat munkar dan nakir itu berat. Di alam barzah itu berat. Kalau nggak bisa jawab, ya langsung kena pukul. Itu siksaannya di alam kubur tuh.
Kalau masih ada dosa-dosa yang terbawa ketika hidup di dunia, terbawa sampai kubur dosanya, belum sempat bertaubat kepada Allah, maka pasti disiksa di alam kuburnya. Nauzubillahi min. Ya. Berat siksa kubur itu berat. Kita itu bukan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda yang malaikat munkar dan nakir bisa dimarahin. Kita bukan level itu. Ya, kita bukan Bahashim Hadratus Syekh yang ketika di alam kubur malah malaikat munkar dan nakirnya malu ketemu sama Mbah Hashim. Kita hanya orang biasa yang penuh dengan dosa. Maka butuh kita dilindungi oleh Allah dari fitnah kematian. Ketika malaikat munkar dan nakir itu bertanya, man rabbuka, belum tentu bisa jawab. Apalagi ketika ditanya waman nabiyuka. Setelah ditanya waman nabiyuka, siapa nabimu, itu dikasih lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallamnya. Kemudian malaikat munkar nakir itu bertanya, bagaimana perasaanmu terhadapnya? Kalau di dunia belum pernah membina rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak kenal ketika itu. Halo? Berat itu pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur, siksa-siksa kubur, maka kita butuh berlindung dari siksa kubur. Mudah-mudahan semuanya dilindungi. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Dan yang paling berat juga, kita itu udah di akhir zaman. Yang datang ke kami itu bukan 1 2. Ya, dari mulai yang muda sampai yang tua. Yang satu cerita, Kiai, saya mimpi tadi malam. Kenapa? Bahwa sekampung di tempat saya tinggal itu semuanya pada heboh bahwa Dajjalnya sudah keluar. Kemudian kami sih nggak mau ikutan ngeliat, kami ketakutan, kami beres-beres lari ke Mekah ke Madinah. Apa maksudnya Kiai? Bukan cuma seorang yang cerita begitu datang ke rumah. Ada orang sudah sepuh datang ke rumah, Ustaz, tolong saya ini dijelaskan malam tadi mimpi bahwa ada yang keluar dari dalam. Ketika saya tanya siapa namanya, Dajjal, saya takut sekali. Dan itu bukan cuma 1 2 yang datang ke rumah. Halo? Kita berada di zaman di mana akhir kehidupan dunia. Maka jangan lupa baca doa tadi, karena di dalamnya ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari fitnah Dajjal. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Pak, yang pertama kali nanti banyak dibunuh oleh Dajjal dan pasukannya tuh yang menghafalkan Quran, yang paling bercahaya hatinya. Dilihat sama Dajjal mana yang paling bercahaya dari umat Nabi Muhammad SAW, itu yang harus dibunuh duluan. Tapi yang paling sulit dibunuh karena dijaga oleh Allah. Allah kirimkan malaikat-malaikat bersama Imam Mahdi. Ya. Jadi gak usah takut. Jadilah hamba-hamba Allah yang hatinya bercahaya. Pengen gak hatinya bercahaya? Nah, salah satu usahanya apa? Cinta terhadap semua bentuk ibadah itu merupakan anugerah cahaya besar dari Allah. Karena semua perintah Allah itu mengandung cahaya-cahaya dari Allah. Semua sunnah Nabi Muhammad SAW itu berpotensi kepada cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali seorang hamba melakukan perintah Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, maka bercahaya. Semakin istiqomah cahaya dalam hatinya. Ya. Contoh cinta terhadap semua bentuk ibadah itu bagaimana? Coba begini, Bu,
Seneng baca Quran gak? Beneran seneng? Tambah sedikit. Tadi seneng, beneran seneng, tambah sedikit. Harus seneng betulan, harus cinta, insya. Karena di akhir zaman gak bakalan kebaca Al-Quran, ya. Nah, sekarang kalau seneng, ada orang yang senang di dalam ibadah membaca Al-Quran. Lagi baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba datang tamu, Al-Qur'annya ditutup apa terusin baca Quran? Nerima tamu ya? Oh, alhamdulillah. Gimana kalau yang datangnya mau minjam uang? Buka Al-Quran lagi. Oh, buka Al-Quran. Nggak disuruh masuk tamunya. Namanya masih setengah-setengah cinta pada semua bentuk ibadahnya, belum sepenuh. Ya Allah, Pak, bapak-bapak udah capek banget, pengennya kalau libur kerja itu pengennya leha-leha di rumah istirahat, betul nggak? Tahu-tahu istrinya minta tolong benerin genteng, anterin anak, beliin sesuatu di warung, minta tolong bantuin ini, bantuin itu. Kira-kira bapak-bapak lagi ibadah tidur, dibangunin istri minta tolong, marah-marah sama istri enggak? Sedikit. Berarti belum senang, belum cinta kepada semua bentuk ibadah. Ada orang yang lagi ibadah tidur dibangunin dia langsung marah besar. Ada enggak? Atau jujur? Ya, betul. Kalau pengen dianugerahi cahaya yang melimpah dari Allah, pengen istiqomah cahayanya dari Allah, maka cinta kepada semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak nih seneng zikir enggak? Insya ada yang hamba Allah tuh senang cinta kepada ibadah zikir. Contohnya dia masuk kepada thariqah, salah satu thariqah. Di dalam thariqah itu misalnya ada zikir-zikir tertentu, betul? Yang harus dibaca sekian banyaknya. Dia lagi baca nih. Misalnya di dalam thariqahnya diperintah itu untuk membaca zikirnya sebanyak 1600, sebanyak 1000 kali membaca la ilaha illallah. Ini baru 500, belum 1000. Padahal yang diperintah berapa? 1000 atau 1600. Ini baru 500. La ilaha illallah. Tiba-tiba anaknya datang, Pak, minta uang buat jajan, buat beli itu apa? Yang tektok itu. Ya itu, ya. Oh, lato-lato. Pak, minta uang buat beli lato-lato, yang lain pada main, saya belum main gitu. Ya. Belum punya soalnya. Kira-kira dilanjutkan zikirnya apa memuliakan anak dulu? Oh, zikir. Anaknya nggak usah dipedulikan ya, didiemin aja anaknya, terusin zikirnya gitu. Oh. Berarti namanya belum lulus, belum cinta kepada semua bentuk ibadah. Padahal di dalam kitab Lubabul Hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwasanya man akrama aulad, barang siapa yang memuliakan anak-anak keturunan, anak-anak kita nih, kita muliakan, akramahullahu ta'ala bil jannah, maka Allah akan memuliakannya dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man nazara ilal aulad, barang siapa yang memandang kepada anaknya, bikasratil hamdi ilallahi ta'ala, serta hatinya banyak memuji kepada Allah ketika memandang anaknya itu,
maka sama saja dia kan nazri ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, seperti sedang memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pak, kita ngelihat anak kita, hati kita penuh syukur di hadapan Allah. Ngelihat anak tuh, alhamdulillah, alhamdulillah hatinya. Maka nilainya Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan sama kita lagi melihat Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memuliakan anak, enggak merendahkan anaknya, enggak suka berbuat yang tidak baik kepada anak, maka dimuliakan Allah kalau dia memuliakan anaknya, ya. Janji Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akramahullahu taala bil jannah. Allah taala akan memuliakannya dengan surga. Tuh. Jadi ada anak lagi ganggu zikir, kami tes lagi nih, Pak. Ada lagi zikirnya harusnya 1000, baru 500. Tiba-tiba anaknya minta jajan. Kira-kira kita hentikan zikirnya itu, kita berikan uang kepada anak kita, apa kita marahin anak kita? Kalau nggak punya duit zikir terus. Masih belum lulus, nanti dites lagi ya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu melakukan pertolongan kepada saudaranya. Kita punya anak nih, anak kita butuh ditolong, ya Pak, tolongin, nggak punya uang Pak buat beli lato. Malu sama teman yang lain pada main, saya nggak bisa ikutan main. Kitanya punya uang apa enggak? Kitanya ceritanya nggak punya uang, ya. Tapi jangan hentikan pertolongan itu, ya. Banyak bentuk pertolongan dengan berwajah manis, bersikap baik, itu pun merupakan pertolongan kepada anak. Enggak perlu dengan terus-menerus memberikannya uang. Betul? Kita sini pangku nak, sini sayang, saat ini bapak ada uang. Jangan katakan enggak punya uang, bohong namanya. Pasti ada 500.000 perak mah, betul enggak? Iya. Sini nak, bapak ada uang, cuma ini untuk kebutuhan yang lainnya. Kamu yang sabar ya nak. Ayo sini bareng-bareng sama bapak, kita zikir, kita minta tolong, kita minta sama Allah biar Allah perluas rezeki kita nak. Itu tuh namanya menolong anak juga. Kalau kita banyak menolong orang lain selain diri kita, maka janji Allah menolong kita. Kita butuh ditolong Allah ketika sakaratul maut. Kita butuh ditolong Allah ketika menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Kita butuh ditolong Allah untuk selamat di akhirat. Betul nggak? Sekarang kami tanya lagi nih, kalau lagi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahu-tahu anaknya nangis minta jajan. Bapak-bapak kira-kira mau menolong anak, memuliakan anak, apa terus berzikir? Halo? Udah lulus berarti kalau nolong anak. Alhamdulillah. Kalau masih tetap zikir terus dan marah-marah, itu belum lulus. Zikirnya diganti di hati, zikirnya diganti dengan memberikan pertolongan. Karena manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang diberikan anugerah cahaya melimpah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada doanya di dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra.
dikatakan bahwasanya siapa yang membaca ya surah dan ayat ini dalam sehari semalam minimal 7 kali, memohon kepada Allah betul-betul agar Allah melimpahkan cahaya yang sempurna kepadanya, maka niscaya Allah limpahkan cahaya-cahaya yang sempurna itu kepadanya dan melebar kepada istri dan anaknya serta tetangga-tetangga di sekitarnya, semua diberi cahaya oleh Allah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh cahaya di atas cahaya. Pengen dekat sama Rasulullah enggak? Pengen bisa ziarah ke Madinah enggak? Harus jadi yang bercahaya juga. Makanya kita baca doa ini, insya malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya, terutama malaikat rahmat. Kalau pengen dirahmati Allah harus dekat-dekat sama malaikat rahmat. Kalau mau dekat sama malaikat rahmat harus bercahaya hatinya. Pengen gak bercahaya? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengenali umatnya nanti di akhirat dengan cahaya yang ada pada dirinya. Semakin besar cahaya itu, semakin mudah dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen gak di akhirat kita dapat syafaatul uzma? Berarti harus bercahaya. Ya. Apa yang dibaca? Surah At-Tahrim ayat ke-8. Surah apa? Ayat 8. Ya. Kami baca, diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sekarang bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana, duhai Rabb kami, duhai Tuhan kami. Atmim lana, sempurnakanlah bagi kami. Nurana, cahaya-cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Innaka, sesungguhnya engkau ala kulli syai'in, atas segala macam sesuatu, qadir, maha berkuasa. Kalau ini dibaca 7 kali dalam sehari semalam, insya Allah semua anugerah cahaya-cahaya kebaikan, cahaya kebenaran, cahaya keindahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melimpah kepada lahiriah dan batiniah kita. Amin ya rabbal. Masya Allah. Hidayah itu cahaya, irsyad itu cahaya, ilham itu cahaya, taufik itu cahaya, ilmu itu cahaya, ma'unah itu cahaya, karamah itu cahaya, ya. Zikir-zikir itu cahaya, solawat itu cahaya. Kalau pengen diberikan cahaya yang banyak sama Allah, minta yang betul-betul ketika membaca Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Waktu yang disarankan dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra itu adalah selesai sholat subuh, sebelum isyraq
dan setelah selesai sholat maghrib sebelum sholat isya. Jadi waktunya habis sholat subuh sebelum isyraq atau habis maghrib sebelum datang azan isya. Sampai di sini sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Kalau sudah paham berarti kami sudahi saja. Kan sudah paham ya? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah taufik kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan keilmuan-keilmuan yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang melimpah, ampunan yang sempurna kepada diri kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, kakek nenek moyang kita, anak-anak keturunan kita, tetangga-tetangga kita yang pernah kita zalimi, yang pernah menzalimi kita, dan semua umat Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapatkan anugerah ampunan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan Islam, iman, ihsan yang sempurna. Husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.